Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afra Birayan Sejati dari kelas 11 MIPA 2. Nama saya Muhammad Anwar Farizi, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nazafatia Suwana, absen 27. Nama saya Ruci, saya absen 30. Saya Yulianti, absen 36. Pengertian sistem imun. Pengertian sistem imun adalah sistem mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit atau mikroorganisme dari luar. Sistem ini disusun oleh berbagai sel, protein, jaringan, serta organ yang saling berkaitan untuk menonaktifkan setiap benda asing atau antigen yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Fungsi sistem imun itu ada 5, yaitu yang pertama melindungi tubuh dari berbagai jenis penyakit atau patogen yang termasuk ke dalam sel inang, misalnya berupa bakteri atau virus. 2. Memberikan perlindungan terhadap setiap alergen yang masuk ke dalam tubuh, baik alergen dari tumbuhan, hewan, maupun zat kimia seperti bulu kucing, serbuk bunga, debu, dan obat-obatan. 3. Mengidentifikasi setiap zat asing yang masuk ke dalam tubuh lalu menetralkan zat tersebut jika berpotensi membahayakan. Yang keempat, mengeliminasi sel-sel yang sudah rusak karena suatu penyakit sehingga mempercepat proses penyembuhan. Yang kelima, mengidentifikasi sel-sel yang bersifat abnormal atau muatan lalu menghancurkannya. Di sini saya akan membacakan part selanjutnya, yaitu tentang mekanisme pertahanan tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik dan mekanisme pertahanan tubuh spesifik. Untuk pertahanan tubuh non-spesifik merupakan respon pertama terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh non-spesifik berfungsi untuk melawan berbagai jenis penyakit yang umum terjadi tanpa melibatkan adanya proses seleksi dan memori terhadap jenis patogen tertentu. Mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik dibagi menjadi 2 tahap, diantaranya ada pertahanan garis pertama. Garis pertahanan pertama pada sistem pertahanan tubuh non-spesifik merupakan bagian dari eksternal tubuh. Contoh dari sistem imun ini adalah kulit, terus ada membran mukosa dan zat antimikroba. Garis pertahanan pertama akan menghadang berbagai antigen dan mencoba masuk ke dalam tubuh terlebih dahulu. Dan yang kedua itu pertahanan garis kedua, yaitu patogen yang berhasil melewati pertahanan garis pertama dan akan diatasi oleh pertahanan garis kedua. Pertahanan garis kedua meliputi fagositosis, inflamasi, demam, dan interferon. Fagositosis adalah proses di mana sel fagosit menelan atau memakan sel lain atau patogen. Inflamasi atau peradangan merupakan respon tubuh terhadap suatu infeksi yang ditandai dengan adanya pembengkakan, nyeri, panas, dan kemerahan. Selanjutnya, demam yang merupakan kondisi yang ditandai dengan naiknya suhu tubuh di atas suhu normal. Demam ini dia berfungsi untuk menghambat penyebaran dan pertumbuhan patogen yang masuk. Dan yang terakhir itu ada interferon, yang merupakan suatu protein yang dihasilkan oleh leukosit akibat adanya infeksi virus. Pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melawan patogen tertentu dan akan diaktifkan apabila pertahanan tubuh non-spesifik tidak mampu mengatasi infeksi patogen. Sistem pertahanan tubuh spesifik yaitu limfosit, di mana dibagi menjadi 2, yaitu limfosit T dan limfosit B. Sel limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang dan pematangan terjadi di kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limfatik yang berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Ketika sudah matang, maka limfosit T juga akan menyebar ke seluruh tubuh. Ada 4 jenis sel limfosit T, yaitu 1. Sel sitotosik, berfungsi menghancurkan bakteri, virus, dan patogen lainnya. 2. Sel penolong, berfungsi mengaktifkan sel sitotosik dan memicu produksi antibodi oleh sel limfosit B.
3. Sel superior berfungsi menekan produksi antibodi yang dihasilkan oleh sel-sel B plasma. 4. Sel memori berfungsi mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang, dan ketika sudah matang atau siap digunakan akan menyebar ke seluruh tubuh. Sel limfosit B berfungsi untuk membentuk kekebalan hormonal dengan menghasilkan antibodi ke dalam darah dan limfa. Sel B ini juga mampu membentuk sel memori berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh dalam jangka panjang jika pada suatu saat antigen yang masuk kembali ke dalam tubuh, maka sel memori ini akan segera memicu bentukan antibodi oleh sel B plasma. Program dan jenis imunisasi. Yang pertama, imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0 sampai 11 bulan, yaitu pada bulan pertama ada BCG polio 1, mencegah penularan tuberkulosis dan polio. Lalu pada 2 bulan ada DPT HB/HIV 1, polio 2, mencegah polio, difteri, batuk renjan, tetanus, hepatitis B, meningitis, dan pneumonia. Lalu pada 3 bulan DPT HB/HIV 2, polio 3. Lalu pada 4 bulan DPT HB/HIV 3, polio 4. Lalu pada 9 bulan ada campak, mencegah dampak imunisasi lanjutan bayi. Pada usia 18 sampai 24 bulan ada imunisasi DPT HB/HIV 1 dosis, berfungsi untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B, pneumonia, dan meningitis. Imunisasi campak rubella 1 dosis, imunisasi lanjutan anak sekolah dasar pada program tahunan bulan imunisasi nasional. Lalu imunisasi campak dan rubella dan DT pada anak kelas 1, imunisasi tetanus dan difteri TD pada anak kelas 2 dan kelas 5. Lalu ada biasa 3 imunisasi penambahan, yaitu ada vaksin pneumokokal conjugae vaccine atau biasa disebut PCV, dan vaksin rotavirus. Lalu yang terakhir ada vaksin human papilloma virus atau bisa disebut HPV. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang memengaruhi sistem imun. Yang pertama itu ada genetik, yaitu ketahanan terhadap penyakit secara genetik, misalnya itu seperti alergi, penyakit jantung, dan diabetes. Yang kedua adalah fisiologis, melibatkan fungsi organ-organ tubuh, contohnya berat badan yang berlebihan dapat menyebabkan tubuh mudah terkena penyakit. Lalu habis itu ada stres dapat mengeluarkan hormon neuron endokrin yang dapat memengaruhi sistem kekebalan. Yang terakhir ada usia menyebabkan kerentanan terhadap penyakit menurun atau meningkat. Lalu selanjutnya ada lagi, yaitu ada hormon. Hormon bergantung pada jenis kelamin wanita. Misalnya kayak pada wanita memproduksi hormon estrogen yang mensintesis IgG dan IgH sehingga lebih kebal infeksi. Lalu ada olahraga, membantu meningkatkan aliran darah dan membersihkan tubuh dari racun. Lalu tidur, jika tidur kurang dari cukup, akan menyebabkan perubahan pada jaringan sitokin yang menurunkan imun. Dan nutrisi, contohnya vitamin dan mineral, diperlukan dalam sistem imunitas. DHA dan asam arakidonat memengaruhi pematangan sel T. Gangguan sistem imun. Pertama ada peradangan. Peradangan atau inflamasi adalah reaksi khas dari kekebalan bawaan. Peradangan memiliki 3 peran penting dalam melawan infeksi pada jaringan yang rusak. Pertama, menarik sel imun dan media kimia ke tempat tersebut. Kedua, menghasilkan penghalang fisik untuk menghambat penyebaran infeksi. Dan ketiga, membantu perbaikan jaringan setelah infeksi. Respon inflamasi muncul ketika makrofag jaringan yang diaktifkan melepaskan sitokin. Yang kedua ada alergi. Respon imun alergi disebut sensitivitas atau hipersensitivitas terhadap antigen. Reaksi hipersensitivitas langsung diperantai oleh antibodi dan terjadi dalam beberapa menit setelah terpapar antigen, yang disebut alergen. Alergen dapat berupa molekul eksogen apa saja, alami atau sintetis, organik atau anorganik, makanan tertentu, racun serangga, dan serbuk sehari semuanya memicu reaksi hipersensitivitas langsung. Alergen dapat tertelan, terhirup, disuntikan, atau hanya bersentuhan dengan kulit. Ada 4 tipe reaksi hipersensitivitas dari alergi, yaitu ini ada 4 tipe reaksi hipersensitivitas dari alergi. Yang pertama itu ada hipersensitivitas langsung. Ini tipe pertama dan ada juga contohnya. Yang kedua diperantai oleh antibodi. Ini tipe kedua. Terus ada juga contohnya.
Yang ketiga itu diberantai kompleks imun, ini tipe ketiga. Dan selanjutnya diberantai oleh sel T, ini tipe keempat dan juga ada contohnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Sekian dari terima saya. kasih. Terima kasih.